The winner take it all, artinya pemenang mendapatkan segalanya. Jadi kita adalah pada akhirnya bukan mereka yang paling kuatlah yang menang, tetapi mereka yang tetap setia pada Kristuslah yang menjadi pemenangnya. Demikian. Terima kasih Nang Pendeta. Apa tadi Nang Pendeta? The winner Take it all. take all. Pemenang Mendapatkan adalah segalanya. mendapatkan segalanya. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami dalam kanal YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih, pertemuan kita kali ini akan membahas ulasan epistel untuk Minggu tanggal 5 Juli 2026 di minggu kelima setelah Trinitatis. Ibu Bapak serta saudara-saudariku yang terkasih, kita kedatangan hamba Tuhan di hari ini, seorang hamba Tuhan yang masih muda, luar biasa cekatan. Selamat datang Inang Pendeta, apa kabarnya Inang? Ya, puji Tuhan, sehat aman. Terima kasih Inang sudah mau menyempatkan waktu di sela-sela banyaknya kegiatan dan pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Inang Pendeta, sebelum kita memulai podcast kita, ada baiknya Inang Pendeta untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sedang menonton channel kita hari ini. Silakan Inang Pendeta. Shalom, perkenalkan nama saya Pendeta Nehemia Borusi Tinjak. Puji Tuhan saya sudah berkeluarga, yaitu bernama Erwin Simangunsong dan dikaruniakan seorang putri yang bernama Sophia Grace Borusi Mangunsong. Saya melayani sebagai pendeta fungsional di gereja HKBP Resort Batam Center. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih Nang Pendeta, langsung saja kita akan mulai podcast kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan yang boleh memelihara dan menyertai kami sampai saat ini. Kami boleh bertemu kembali melalui kanal YouTube ini Tuhan untuk mendengar dan belajar banyak hal dari firman-Mu. Terkhusus kepada hamba-Mu yang sudah hadir di tempat ini untuk mau berbagi akan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah Tuhan pertemuan kami ini dimanapun para jemaat-Mu yang mendengar, baik di tengah perjalanan, di tempat mereka bekerja maupun di rumah, dimanapun mereka berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17 saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyinya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian bunyi firman Tuhan.
Bapak Ibu serta saudara-saudariku, langsung saja kita berikan kepada Inang Pendeta untuk berbagi tentang latar belakang teks ini dan apa saja yang boleh kita terima dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Silakan Inang Pendeta. Ya, baik, terima kasih buat Amang Pendeta Juandri. Jadi kalau memang kita melihat kitab Wahyu ini, mungkin banyak beberapa orang yang kalau diteringatkan dengan Wahyu, berarti akhir zaman. Dan mungkin banyak orang juga yang mungkin cukup mengerikan ketika mungkin didengar akhir zaman itu bagaimana. Nah, melalui nats hari ini, bagaimana kita melihat Wahyu ini dari latar belakangnya sendiri, yaitu penglihatan dan kesaksian Yohanes, yang mana pada saat itu dia berada di Pulau Patmos dan dalam masa-masa penjara. Nah, Yohanes ini ditulis pada masa penindasan terhadap orang-orang Kristen oleh Kekaisaran Romawi ketika mereka mengalami yang namanya tekanan, penganiayaan karena mempertahankan iman terhadap Yesus Kristus. Sehingga Yohanes menulis surat ini tujuannya agar orang-orang Kristen pada saat itu agar tetap setia kepada Tuhan meskipun penderitaannya ada dan pengharapan akan Kristus menang atas segala kuasa yang menentangnya. Nah, baik, Amang Pendeta, mungkin kalau kita melihat kitab Wahyu lagi tadi, di sini saya mengingat perkataan dari seorang yang tokoh bijaksana yang mengatakan demikian, berpikirlah dari akhir ke awal. Nah, apa yang mau dimaksud di sini? Ternyata melalui refleksi dari kitab Wahyu ini kita diajak untuk melihat apa yang akhir dari kehidupan kita. Yaitu jadi kita berpikir dari akhir ke awal supaya kita bisa mempersiapkan diri kita. Nah, sini juga Yohanes melalui penglihatan dan kesaksiannya, dia menggambarkan bagaimana kondisi realitas surga, yaitu happy ending. Jadi akhir hidup orang beriman ketika orang yang benar-benar berjuang dalam keimanannya, maka dia akan menerima suatu hasil yang baik karena ketaatannya kepada Tuhan. Nah, saya rasa itu dulu awalnya, Amang Pendeta. Terima kasih Inang, pengantar yang sangat baik. Kita diingatkan kembali Ibu Bapak serta saudara-saudariku melalui pernyataan dari seorang yang berhikmat tadi untuk melihat tujuan dulu, akhirnya baru tarik ke awal. Baru yang kedua, Inang Pendeta tadi menjelaskan akan latar belakang Yohanes sendiri yang dalam keadaan terpuruk di dalam pembuangan. Begitu juga tujuan daripada surat ini atau kitab ini dituliskan Yohanes dalam pewahyuan Allah kepada dia. Inang Pendeta, tadi memang benar yang dikatakan Inang Pendeta, kalau sudah teringatkan tentang kitab Wahyu, semua orang akan merasa, wah ini sepertinya akan menjadi akhir yang bagaimana, yang penuh dengan pertanyaan. Ternyata tadi di pengantarnya Inang Pendeta Boru Sitinjak mengatakan bahwa akhir daripada kehidupan orang yang setia kepada Tuhan akan menerima sukacita itu sendiri. Terima kasih Inang Pendeta. Semakin penasaran kita dari ayat 9 sampai ayat 17 ini, apa saja Inang Pendeta pointer yang bisa kita atau per poin yang bisa kita lihat dari secara keseluruhan pasal 7 ayat 9 sampai 17. Silakan Inang Pendeta. Iya, baik, terima kasih buat Amang Pendeta. Jadi mengenai teks atau nats dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 17 ini ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita lihat, yaitu pada ayat yang ke-10 saya mencatat di sini bagaimana adanya kumpulan yang besar yang dilihat oleh Yohanes yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa berdiri di tahta Allah dan di hadapan Anak Domba. Yang mau disampaikan di sini ialah bahwa keselamatan ada pada Allah, bukan karena usaha dan tindakan manusia, bahkan kebaikan manusia tidak ada, tetapi hanya oleh anugerah Allah. Dan hendaknya ketika kita mengetahui itu, kita kembalikan lagi semuanya itu kepada Allah. Dan di dalam ayat 10 juga dikatakan di sini ada yang namanya keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada Anak Domba.
Nah, anak domba ini kita pahami bahwa Yesus Kristuslah yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus manusia. Artinya apa? Bahwa pada akhirnya umat Allah dari semua bangsa akan bersatu menyembahnya. Nah, ini menjadi suatu pegangan kita bagaimana penglihatan Yohanes ketika di akhir yang ia lihat, yaitu realitas surga akan semua bangsa akan bersatu menyembah Tuhan. Nah, di ayat 13 juga Mang Pendeta saya mencatat di sini dikatakan, lalu salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Nah, tentu ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita, apa yang dimaksud dengan tua-tua itu. Jadi tua-tua yang dimaksud di sini adalah 24 tua yang sudah diterangkan dalam kitab Wahyu pada pasal yang keempat. Boleh kita pelajari di pasal 4 bagaimana mereka yang mengenakan pakaian putih dan mahkota emas. Jadi 24 menjadi perwakilan umat Allah, yang mana lambang kepenuhan umat Allah yaitu gabungan dari 12 suku Israel dan 12 rasul, sehingga ini menggambarkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kemudian Amang Pendeta yang boleh kita lihat juga dilanjutkan di ayat 14 di sini dikatakan, Tuanku, Tuhan mengetahuinya, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah, orang-orang yang dilihat oleh si Yohanes ialah jubah putih yang menandakan orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Artinya jubah putih di sini, jubah mereka sudah bersih, sudah dicuci, dan membuatnya putih adalah darah anak domba tadi, yaitu Yesus sebagai penebus. Orang yang diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus dan tetap setia padanya. Itulah yang dilihat, yang disaksikan Yohanes, bagaimana realitas surga itu sendiri, Amang Pendeta. Dan kemudian ayat 15 sampai ke 17, nah, ini juga dia menggambarkan beberapa penafsir melihat, oh inilah keadaan yang sudah diselamatkan Allah. Oh inilah realitas surga, yaitu di ayat 15 kita lihat sendiri dikatakan di sini, yaitu persekutuan yang dekat pada Allah, perlindungan Allah yang terus-menerus, dikatakan di sini, pada Dia siang dan malam di bait sucinya, Ia duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Artinya non-stop, terus-menerus perlindungan Allah itu ketika keadaan umat yang sudah diselamatkan. Dan kemudian bagaimana kondisi keadaan umat yang diselamatkan, yaitu segala penderitaan, kekurangan, kesusahan akan berakhir. Dan ditutup ayat ke-17, Allah akan mengubah air mata menjadi permata, yaitu mata air kehidupan, hidup yang kekal, dan kepenuhan dari Allah. Demikian Amang Pendeta. Terima kasih Inang Pendeta. Ibu Bapak serta saudara-saudariku yang terkasih, saya pikir tadi menjadi dirangkumkan sama Inang Pendeta Borus Tinjak, ternyata dibagi menjadi beberapa poin terkhusus dalam beberapa ayat tadi. Bagaimana dari awalnya kontinuitas daripada Wahyu dari pasal 4 tadi, 3 pasal di atas pasal 7 ini tentang ke-24 tua-tua tadi, itu sudah diterangkan oleh Inang Pendeta. Begitu juga dengan jubah yang sudah disucikan tetapi melalui darah anak domba tersebut. Baru yang terakhir tadi, ini yang paling menarik, tetapi ini bukanlah menjadi sesuatu kekhawatiran di dalam kehidupan orang percaya, karena ternyata orang yang keluar dari masa-masa penderitaan dan kesengsaraan akan menerima sukacita dengan air mata diganti dengan permata. Itu tadi yang disampaikan oleh Inang Pendeta Borus Tinjak. Terima kasih Inang Pendeta. Tapi ini kan biasanya Inang Pendeta, kalau udah berbicara yang begini-begini, jemaat maupun siapapun yang mendengar seolah-olah kehidupan ini harus
seperti itukah? Atau ini gak usah diceritain, gak usah diteringatin dulu nih, nanti aja, karena kan masih hidup di dunia ini, Inang Pendeta. Nah, kontekstualnya Inang Pendeta, aplikasinya teks ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya tidak ada nanti omongan, ini kan ilusi, ini kan ini, tidak. Tapi ini adalah dasar iman orang percaya, tetapi supaya mendaras, apa aplikasinya Inang Pendeta di dalam kehidupan kita? Silakan Inang. Ya, baik, terima kasih buat Amang Pendeta. Jadi memang kembali lagi tadi berpikir dari akhir ke awal. Jadi kehidupan kita ini pun juga kita mau kemana tujuannya. Nah, tentu ketika kita sudah tahu tujuannya adalah kita mau ditempatkan di tempat yang terbaik, maka yang harus kita imani adalah yang pertama, penderitaan dalam kehidupan kita saat ini yang kita rasakan adalah bagian suatu kehidupan orang percaya. Jadi orang yang percaya tidak dijanjikan hidup tanpa masalah, tidak. Namun melalui nats ini diingatkan kita akan ada kekuatan yang membuat kita mampu menghadapi masalah ketika kita bersandar pada firman-Nya, yaitu firman Allah akan diberikan kepada kita janji keselamatan terhadap kita. Dan yang kedua adalah yaitu sesuai topik minggu kita pada hari ini, yaitu keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, keselamatan itu sebenarnya sudah diterangkan tadi, memang keselamatan itu sebenarnya disediakan untuk semua orang, universal. Lagi-lagi, keselamatan adalah anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Dan di sini terlihat keadilan Allah itu milik semua orang. Tetapi persoalannya, Mang Pendeta, terkadang memang tidak semua orang-orang yang mau diselamatkan, itu persoalannya. Tetapi Tuhan sudah memberikan semuanya, tapi antara respon kita mau atau tidak sekarang. Bukan karena Allah tidak mau menyelamatkan mereka, tetapi karena sebagian orang mungkin lebih memilih menolak terang itu, kemudian tetap hidup dalam dosa dan tidak mau percaya kepada Kristus. Nah, yang ketiga ialah diingatkan kita melalui nats firman hari ini, kita adalah orang-orang yang menang. Kemenangan akhir hanya ada pada bersama Tuhan, dan untuk itu kita berserah dan berlindunglah kepada Tuhan. Demikianlah. Terima kasih Inang. Ibu bapak serta saudara-saudariku, ada 3 hal sedikitnya yang bisa saya simpulkan dari yang sampaikan Inang Pendeta. Yang pertama, ternyata penderitaan itu adalah the part of life, bagian daripada hidup, bukan yang harus disisihkan, begitu Inang Pendeta. Maka berdamailah dengan penderitaan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Begitu juga dengan pada akhirnya, tadi yang disebutkan Inang Pendeta Borus Tinjak, keselamatan itu terbuka kepada semua orang, universal, karena itu adalah anugerah Allah. Maka sebagai orang yang diselamatkan, mari kita memberi diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir tadi yang disebutkan Inang Pendeta Borus Tinjak tadi, adalah bagaimana keselamatan bagi bangsa-bangsa membawa suatu terang di tengah kehidupan kita semua. Masih ada Inang Pendeta, sebelum kita ke closing statement, masih ada yang tertinggal atau tidak? Kayaknya ini saja. Sudah Inang, terima kasih Inang Pendeta. Maka kita sampai kepada sesi terakhir, Ibu Bapak serta saudara-saudariku. Kita menantikan pernyataan akhir dari Inang Pendeta Sitinjak dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Closing statementnya, silakan Inang. Ya, baik, terima kasih buat Amang Pendeta. Jadi closing statementnya di dalam nats ini adalah the winner take it all, artinya pemenang mendapatkan segalanya. Jadi kita adalah pada akhirnya bukan mereka yang paling kuatlah yang menang, tetapi mereka yang tetap setia pada Kristuslah yang menjadi pemenangnya. Demikian. Terima kasih Inang Pendeta. Apa tadi Inang Pendeta? The winners take it all. Take all. Pemenang Mendapatkan adalah segalanya. mendapatkan segalanya. Yang menang bukanlah yang kuat, tetapi yang setia. Yang setia sampai akhirnya. Terima kasih Inang Pendeta. Lengkap sudahlah podcast kita untuk ulasan epistel Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Ibu bapak serta saudara-saudariku, supaya sempurna Inang Pendeta pertemuan kita ini, kami minta Inang untuk menutupnya di dalam doa. Silakan Inang. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Mengingatkan kami ya Tuhan dalam segala penderitaan yang kami alami di dunia ini. Kami boleh melihat di akhir kami, tujuan kami adalah keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena baiknya kami, tetapi semua keselamatan itu hanya dari anugerah Tuhan terhadap diri kami. Berkati ya Tuhan segala firman yang boleh kami dengarkan, biarlah itu boleh bertumbuh, sehingga kami boleh tetap kuat dalam kehidupan kami masing-masing. Terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Inang Pendeta, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Demikianlah podcast ulasan epistel untuk minggu kelima setelah Trinitatis. Terima kasih Inang Pendeta. Kiranya dengan sukacita dan kesehatan Tuhan menyertai Inang Pendeta beserta keluarga melayani di HKBP Batam Center. Kiranya Bapak Ibu serta saudara-saudari juga dalam kesehatan dan penuh sukacita untuk melayani dan bahkan bekerja di tempat kita masing-masing. Demikian teriring salam dan doa dari seluruh pelayan penuh waktu yang ada di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.